Pagi ini aku siap-siap berangkat kerja, dandan cantik dan tidak boleh sedih. Kesedihan akan membuat aura sendu hingga terlihat tidak cantik. Yang paling sulit usai diceraikan adalah mensugesti diri agar kuat, tapi aku berhasil. Dinda, Kak Murni tergopoh-gopoh masuk kamar saat aku sedang menyisir rambut. Ya kak, jawabku berpaling dari cermin. Itu di luar. Kak Murni menunjuk ke arah pintu luar. Di luar ada apa kak? Ku letakkan sisir di meja rias. Ada 2 mantanmu, jawab Kak Murni. Hah? 2 mantan? Aku baru sekali nikah kak. Mantan suamiku baru 1. Ya 2 lah, mantan suami dan mantan pacar. Apa? Kak Angga dan Kak Yuda ada di luar. Mataku membulat, terkejut. Mudah-mudahan dugaanku salah. Iya, mereka di luar mencarimu. Waduh, ku tepuk jidat. Ngapain? Bikin ribet. Mana masih pagi. Aku takut telat ke kantor dan karirku bisa terancam. Ih, apa mereka tidak punya kerjaan lain sepagi ini? Kira-kira aman gak sih? Kak Murni menatapku sedikit tegang. Aku yang disamperin 2 mantan, Kak Murni yang gelisah. Pasti aman kok. Kak Yuda pasti bisa mengendalikan keadaan. Tapi gak tahu juga kalau Kak Angga emosian, jelasku. Masih pagi Din, entar ribut-ribut, usaha laundryku sepi loh. Makanya jangan digantung, pilih 1 dan tegaskan. Astaga naga, kakak kira aku menggantung mereka. Itu bukan seorang Dinda, kak. Jawabku sewot. Aku saja tidak mengundang mereka ke sini. Nasib jadi wanita cantik. Terus ngapain mereka pagi-pagi ke sini? Semalam juga belum lagi Rio Dewanto. Bagusan ama Rio Dewanto aja. Tapi ingat, setelah masa idah, ingat dosa. Kakak kira mereka barang yang bisa dipilih. Lagian, aku belum siap menikah lagi. Karirku baru dimulai dan aku masih ingat dosa, kakak. Jawabku sewot. Teganya Kak Murni menuduhku tebar pesona alias menggantung. Tidak bisa, kamu masih muda dan belum punya keturunan. Jangan sampai menjanda hingga tua. Almarhum ibu pasti sedih dengan keputusanmu, Din. Wajah Kak Murni terlihat mengkhawatirkanku. Yang bilang menjanda sampai tua siapa? Aku butuh waktu setelah perceraianku, Kak. Itu aja kok. Amit-amit jabang bayi. Jangan sampai aku menjanda hingga tua. Kak Murni bikin aku takut saja. Aku masih normal kok. Ku ambil tas kerja lalu melangkah ke pintu luar. Daun pintu yang dibiarkan terbuka. Bisa kulihat Kak Angga berdiri di daerah sebelah kanan dan Kak Yuda sebelah kirinya. Tapi mereka tak saling bicara. Ku palingkan ke belakang. Kak Murni berdiri melihat sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ibarat menunggu film baru mulai di bioskop. Aku berdiri di ambang pintu, bingung mau menyapa yang mana dulu. Din, pergi kerja bareng aku ya. Kak Yuda lebih dulu bersuara. Sama aku aja Din, kita masih di naungan perusahaan yang sama kok, kata Kak Angga. Waduh, jadi mereka mau menjemputku pergi kerja. Seperti anak kuliahan saja, main jemput. Aku pergi naik ojek aja.
lebih cepat. Maaf ya Kak Yuda, Kak Angga, jawabku, lalu melangkah ke halaman rumah. Tunggu Din, nanti ku jemput ya. Tasku ditahan Kak Yuda hingga langkahku terhenti. Kenapa sih kamu masih mendekati istriku? Kak Angga melototi Kak Yuda. Kalian sudah cerai kan? Jadi Dinda berhak menentukan pilihan. Apa tidak ada wanita lain? Maunya sama janda. Tugas Kak Angga. Ups, ini menyinggungku. Status janda seperti diremehkan. Kenapa mantan suamiku tak berpikir dulu sebelum berucap? Arogan, labil, sejenak aku malu pernah menjadikannya suami. Kak Angga, tolong jangan kesini lagi. Kita sudah tidak ada hubungan. Jika tidak sempat mengurus surat cerai, biar aku yang urus. Tolong jaga ucapan, ucapku ke Kak Angga. Kesal. Loh, ini kenyataan kok. Bukankah statusmu janda? Biasa aja lah Din. Masa itu aja tersinggung seperti tidak kenal aku aja. Hampir tiap malam kita bergulat di ranjang selama sebulan. Jangan bilang kamu lupa saat-saat itu. Astaga naga, secara tidak langsung ia menceritakan tentang ranjang kami ke Kak Yuda. Bikin malu aja. Syukurlah, ojek langgananku sudah datang. Dinda, jangan pedulikan ocehannya. Aku tidak terpengaruh kok. Suara Kak Yuda terdengar lembut dan berhasil membuat jantungku melompat, tapi masih lompatan rendah. Kak Yuda, maaf ya, aku sudah telat kerja. Aku pergi dulu. Lalu aku berlari naik ojek dan meninggalkan mereka. Dinda, Din, ku palingkan mata saat ojek membawaku. Kak Angga memanggilku, sementara Kak Yuda hanya diam menatap kepergianku. Baru datang kusut amat, ucap Silvi meskipun matanya ke layar komputer. Gara-gara mantan, hidupku ribet, jawabku sambil meletakkan tas. Ngapain mantan suamimu? Mata Silvi membulat seperti sangat penasaran dengan ucapanku. Barusan. Dinda, ke ruanganku sekarang. Ucapanku terhenti saat melihat Pak Ridwan lewat di depan kami menuju ruangannya. Ya Pak, jawabku. Wanginya, parfum Pak Ridwan berhasil menghipnotisku hingga moodku mulai membaik. Kira-kira merek parfumnya apa ya? Pasti harganya mahal. Mau tanya malu, entar aku dibilang norak. Nanti kita lanjut. Aku mau ke ruangan bos, ucapku ke Silvi. Iya. Tunggu dulu. Semalam Kak Yuda nanyain tentang kamu loh. Hah? Terus kamu bilang apa? Entar aja ngomongnya. Masuk dulu sana. Silvi mengadakan mukanya sesaat ke arah pintu ruangan Pak Ridwan. Yah, bikin kepo aja, jawabku penasaran. Oh Tuhan, mendadak cinta ini bersemi lagi. Kak Yuda menanyakan aku. Jujur, aku masih punya rasa. Tiba-tiba aku bersemangat seperti saat-saat kuliah dulu. Tepatnya saat-saat masih pacaran dengan Kak Yuda. CLBK kali. Setelah mengetok pintu, aku masuk ke ruangan Pak Ridwan. Terlihat ia sedang duduk menatapku melangkah. Tumben matanya melihatku. Biasanya cuek seperti tidak normal. Ya Pak, jawabku. Lalu duduk di kursi depan mejanya. Ini, Pak Ridwan mengeluarkan kotak pink dari tasnya.
lalu menyodorkan padaku. Oh Tuhan, apakah ini bentuk ungkapan rasa cinta? Baru sampai di kantor, aku diberi hadiah. Tapi kenapa kotak musik Barbie seperti anak-anak saja? Ini untukku, Pak, tanyaku, menerima kotak musik itu. Bukan, itu tolong bungkus. Nanti siang kita pergi ke pesta ulang tahun di rumah Pak Yusuf. Yah, kirain buat aku. Tapi kenapa kotak musik Barbie? Jangan-jangan ini akalnya Pak Ridwan. Masa lelaki diberi hadiah kotak musik Barbie? Jujur saja, Pak. Kotak musik Barbie, Pak. Terus Pak Yusuf siapa? Jangan-jangan pacarnya Pak Ridwan. Oh tidak, kepala lelang proyek, jawab Pak Ridwan bersandar. Oh, kotak musik Barbie, ya Pak, ucapku. Aku tersenyum, maunya tertawa tapi kutahan. Aku harus jaga sikap. Yang ulang tahun anaknya, sambung Pak Ridwan, seolah membaca raut wajahku. Ya ileh, bilang aja dari tadi Pak. Jangan biarkan aku kegeeran atau memikir yang tidak-tidak. Sepertinya aku harus mengubur harapan ini. Pak Ridwan tidak mungkin tertarik padaku. Oh, baik Pak, jawabku, lalu bangkit berdiri ingin keluar ruangannya. Tunggu Dinda. Ya Pak. Tidak jadi. Jangan buat aku penasaran Pak. Bicara saja. Aku mau dengar kok. Ada apa Pak? Tanyaku lagi. Berharap segera dijawab. Tidak jadi. Nanti saja. Lalu Pak Ridwan menatap layar komputernya. Bikin penasaran saja. Mentang-mentang bos. Kalau tidak, sudah aku desak dari tadi. Aku keluar dari ruangan Pak Ridwan, membawa kotak musik Barbie dengan nuansa warna pink. Cantik juga. Saat menutup pintu dari luar, kulihat Pak Ridwan sekilas. Ternyata ia menatapku. Tapi saat ketahuan, ia memperhatikanku dari belakang. Secepatnya, ia mengalihkan pandangan ke layar komputer. Dek, jantungku melompat gembira melihat mimik mukanya. Dinda cantik, pasti ia suka. GR boleh dong, ku letakkan kotak musik itu di atas meja. Din, itu hadiah dari Pak Ridwan. Mata Silvi membulat melihat kotak musik di mejaku. Iya, jawabku di sela senyum. Apa salahnya ku kerjain Silvi? Pengen lihat reaksinya. Kalau seandainya ia tahu aku berhasil menaklukkan bos ganteng. OMG, kamu sudah jadian sama Pak Ridwan. Aku berdiri mengambil kertas di rak file. Ya, jawabku tanpa melihat Silvi. Apa? Jadi kamu beneran akan menikah dengan Pak Ridwan? Iya, kok masih gak yakin? Jawabku santai, padahal menahan tawa. Astaga, sepertinya itu suara Pak Ridwan. Kupalingkan mata ke pintu ruangan Pak Ridwan. Ternyata ia berdiri menatapku. Oh Tuhan, mati aku. Nalo, Silvi kenapa seperti sibuk kerja mengetik keyboard komputer? Ini deheman kedua kalinya. Pak Ridwan menatapku, berdiri di ambang pintu ruangannya. Mati aku. Loh, Silvi kok seperti sibuk mengetik? Cari muka dia. Iya Pak, ucapku tak berani menatap matanya. Malu, aku sangat malu. Mang Jojo mana? Kenapa kopiku belum diantar?
Oh, maaf Pak, aku lupa. Mang Jojo izin sakit, sahut Silvi. Biar ku buatkan kopinya Pak, jawabku. Ini semata-mata mencoba menghilangkan malu. Oh, ya udah, jawab Pak Ridwan, lalu masuk dan menutup pintu ruangannya. Ku hela nafas besar, rasanya ingin menyembunyikan kepalaku di bawah meja tadinya. Dan Silvi tersenyum lebar sambil menaik turunkan alisnya melihatku. Kenapa? Tanyaku sewot. Aku tahu ia pasti mentertawakanku. Tuh, calon suami minta bikinin kopi, ucap Silvi sedikit berbisik. Takut terdengar Pak Ridwan kali. Iya, kalau ada Pak Ridwan bilang kek, ketahuan kan. Mendadak tak berani menghadap bosku. Apa salahnya ketahuan? Bukankah itu kenyataan? Canda. What? Jadi kamu ngerjain aku? Suara Silvi terdengar keras. Shh. Ku tempelkan telunjuk di bibir. Jangan keras-keras, ucapku sambil melirik pintu ruangan Pak Ridwan. Ya salah sendiri, menghayal pagi hari. Terus gimana nih? Aku malu. Ya bilang aja, kamu mengaguminya. Beres kan? Oh no, bukan seorang Dinda seperti itu. Meskipun aku kekurangan uang, tak sudi merendahkan harkat dan martabatku sebagai seorang wanita janda. Meskipun itu bos ganteng, tapi kalau beneran Rio Dewanto asli, baru aku mau. Hehehe. Gampang amat, gumamku. Lalu melangkah ke pantry kantor yang terletak di lantai 1. Rasanya kakiku berat setelah membuat secangkir kopi. Aku melangkah menuju ruangan Pak Ridwan. Ku tarik nafas besar sebelum membuka pintu. Shh. Mata Silvi membulat melihatku. Bibirnya kucup bersuara. Apa? Bikin kopi yang enak agar bos suka, ucap Silvi seperti meledek. Iya, jawabku sewot. Oh Tuhan, jika bisa mukaku disembunyikan akan kulakukan. Malu. Ku tekan handle pintu lalu menariknya hingga daun pintu terbuka. Ini kopinya Pak, ucapku meletakkan kopi di meja Pak Ridwan. Ya, jawabnya tanpa melihatku. Emang layar komputer kalah cantik dari aku. Lihat aku kek, kaku sekali. Mungkin benar dugaanku, Pak Ridwan tidak tertarik wanita. Mau tetap menatapku di sana. Oh Tuhan, seharusnya aku cepat berlalu. Dasar kaki, tidak bisa diajak kompromi. Maaf Pak, itu kotak musiknya sudah dibungkus. Nanti perginya jam berapa? Tanyaku mencari alasan, menghilangkan malu. Saat makan siang saja, sekalian kita makan dulu, jawab Pak Ridwan, lalu menyeruput kopi. Baik Pak, jawabku, lalu berlalu ke pintu. Untung bisa cari alasan, kalau tidak ketahuan aku memikirkannya. Dinda pasti punya cara mengalihkan pembicaraan. Gimana? Jadi dilamar Pak Ridwan? Ledek Silvi, lalu tertawa kecil. Takut terdengar bos. Bikin sedih aja. Beginilah nasib janda, jawabku sambil menatap layar komputer. Mendingan tuh aku aja sampai sekarang tak pernah pacaran, apalagi nikah. Makanya jangan pacaran sama coklat kacang dan keripik kentang, jawabku melihat tasnya. 2 cemilan itu
biasanya selalu ada di tasnya. Gak bisa, hidupku hampa tanpa coklat dan keripik kentang. Sylvie seperti tak rela jauh dari cemilannya. Pantas badan Sylvie melar. Ngemil harus yang terdepan, bukan seperti aku. Janda harus yang terdepan. Siangnya, Pak Ridwan mengajakku ke pesta ulang tahun Pak Yusuf. Katanya, ia kepala lelang proyek. Kami harus ambil hati agar lelang dimenangkan. Namanya juga trik dalam berbisnis. Kita beli boneka dulu, ucap Pak Ridwan, lalu membelokkan mobil ke toko boneka. Ya Pak, jawabku. Kenapa tidak beli bersamaan dengan kotak musik? Toh tokonya masih sama. Kok ribet? Setelah memarkir mobil, kami keluar dan melangkah masuk ke toko boneka. Sampai di dalam, kulihat banyak boneka cantik. Ku pegang boneka Doraemon. Aku teringat Mia, anak Kak Murni. Sayang, aku belum gajian. Kalau tidak sudah aku beli. Suka boneka juga? Tanya Pak Ridwan, melihatku terpana melihat boneka di tanganku. Suka, tapi bukan aku Pak, jawabku. Terus siapa? Anak kakakku Pak, jawabku jujur. Mau itu? Oh, Rio Dewanto asli, kali ini dirimu kalah oleh Pak Ridwan di mataku. Hanya kali ini saja. Suaranya menawarkan, terdengar merdu, bahkan lebih merdu dari suara Bruno Mars bernyanyi. Apa Pak? Ku ulangi pertanyaan. Rasanya masih tak percaya. Mau boneka itu? Ternyata ini benar. Aku bukan lagi menghayal tentang tawaran boneka dari Pak Ridwan. Mau sih, tapi malu juga bilang tidak punya uang. Mbak, aku mau boneka ini dan yang itu, ucap Pak Ridwan ke pelayan toko sambil menunjuk boneka di tanganku, lalu salah satu boneka yang terpajang. Tapi Pak, waduh, kalau dibelikan syukur, tapi kalau tidak, bayar pakai apa? Tenang saja, gajimu tidak kupotong kok, ucap Pak Ridwan, seperti tahu pikiranku. Terima kasih Pak, sering-sering aja, jawabku tersenyum manis. Kere boleh, tapi senyum manis tetap terjaga. Pak Ridwan tersenyum menanggapinya. Baru 2 kali kulihat ia tersenyum, tambah mirip Rio Dewanto. Setelah membeli boneka, kami meninggalkan toko itu. Pak Ridwan terlihat fokus menyetir. Sesekali kulirik wajahnya, teringat film Rio Dewanto. Mirip sekali. Ponsel Pak Ridwan berbunyi. Sambil menyetir, ia menerima telepon dengan menggunakan handsfree. Ya, Pak. Oh, jadi tidak usah ke sana. Oke, Pak. Iya. Lalu handsfree dilepas dari telinganya, menandakan selesai bicara di ponsel. Kita tak jadi pergi. Papaku bilang proyek itu sudah dimenangkan. Papa punya kenalan di lelang. Iya Pak. Terus kotak musik dan boneka ini buat kamu, anak kakakmu aja. Tidak mungkin aku punya barang itu. Hahaha. Lah iyalah, namanya juga lelaki. Mana mungkin main boneka dan kotak musik. Mikirin apa? Jangan-jangan kamu mentertawakan aku. Waduh, sepertinya Pak Ridwan saingan Mbak Mijan, beramal terkenal. Tanpa berucap, ia tahu yang kupikirkan. Enggak Pak, aku hanya cari alasan. Kali ini otakku buntu. Kami terdiam sesaat.
Kita makan siang dulu. Aku lapar. Yes, mumpung belum gajian, bisa makan enak. Pak Ridwan tahu saja aku juga lapar. Kini kami sudah duduk di kursi yang saling berhadapan. Makanan sudah terhidang. Ingin rasanya memakan 3 piring, melihat udang goreng crispy yang tidur manja di piring. Enaknya. Ayo makan. Iya pak, jawabku, lalu mengambil sedikit nasi. Aku harus jaga image. Cantik-cantik tidak boleh rakus. Bisa-bisa kecantikanku memudar. Sikap sopan santun atau tata krama nilai utama. Diam. Pak Ridwan terus makan. Tidak ada kata-kata atau bercerita. Aku seperti makan sendiri atau makan bersama patung. Pantas sampai sekarang belum punya istri. Kaku dan dingin. Jangan-jangan ciuman pun belum pernah. OMG. Kenapa bisa cerai? Apa pak? Kunyaku terhenti. Mataku langsung membulat melihat Rio Dewanto KW. Kenapa bisa cerai? Tanya lagi. Tapi kali ini ia melihatku. Tenang Dinda, jangan salah tingkah. Jaga image dan jarang terlihat pecicilan atau murahan. Difitnah pak, jawabku berpaham. Kok bisa? Waduh. Pak Ridwan kepo dengan kehidupanku. Mungkinkah ini jalan untuk ia ingin masuk ke kehidupanku? Ya gimana lagi pak? Jika tidak ada kepercayaan, buat apa berumah tangga? Lagian aku diceraikan mendadak saat Kak Angga menceraikanku teringat. Nyesek. Betul, jawab Pak Ridwan sambil mengangguk. Bapak kenapa belum berumah tangga? Oh Dinda, kok beraninya bertanya ke bos? Lancang deh kamu. Aku sudah menikah, jawabnya datar. Jadi Rio Dewanto KW sudah nikah. Kecewa aku. Tenang Dinda, berarti jodohmu bukan Pak Ridwan. Percayalah, jika tidak bersatu, berarti ia bukan yang terbaik di hidupmu. Nasihat untuk diri sendiri. Oh, tapi kata Pak Ilham, merasa kepo, tapi ada tidak enaknya juga bertanya. Oh, sama sepertimu. Bedanya kamu 1 bulan, sedangkan aku 1 tahun. Deng 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 deng. Ternyata duren. Mudah-mudahan misiku berhasil. Jika berhasil, aku pasti bisa menampar mantan suami dan mantan kakak iparku dengan kesuksesan. Menghayal gratis. Kini kecewa berubah menjadi ambisi. Itu Pak Angga kan? Pak Ridwan menunjuk ke arah pintu. Kupalingkan muka. Ternyata benar. Itu mantan suamiku dan resepsionisnya. Aku dan Pak Ridwan duduk tidak jauh dari pintu. Jika dilihat Kak Angga dan wanita itu pasti melewati kami. Jika ingin duduk di meja belakang karena meja yang lain penuh. Pak Angga, sapa Pak Ridwan saat Kak Angga dan resepsionisnya hampir lewat di samping meja kami. Oh, Pak Ridwan, kata Kak Angga, seperti terkejut melihatku dan bos ganteng sedang makan siang. Ayo makan bareng, ajak Pak Ridwan, agar mereka ikut gabung dengan kami. Dunia sebesar daun pisang, itulah yang tepat menggambarkan kehidupanku. Tidak begitu lebar dan tidak begitu sempit. Malam, pagi dan siang, aku bertemu mantan suamiku. Seperti minum obat saja. Tidak enak mengganggu Bapak, jawab Kak Angga. Tidak Pak Angga, kami hanya makan siang kok, jawab Pak Ridwan. Jangan sampai Kak Angga menyetujui tawaran Pak Ridwan.
Baru juga selera makan, tiba-tiba mereka muncul. Baiklah Pak, jawab Kak Angga. Debbie, kita duduk bersama Pak Ridwan saja, ucap Kak Angga ke resepsionisnya. Iya sayang, jawab resepsionisnya dengan suara manja. Dek, rasanya jantungku tidak enak. Kak Angga dan resepsionisnya ikut gabung makan siang. Kulihat wanita bernama Debbie itu tersenyum menggoda alias tebar pesona. Rambut jagung sebahu dan jarinya sesekali memperbaiki poni lurusnya. Sepertinya mereka tidak malu memperlihatkan hubungan di depan Pak Ridwan. Aku tidak boleh terlihat gugup, santai dan tenang. Kendalikan diri agar tidak terlihat bodoh atau kalah di depan mantan suami. Aku harus terlihat bahagia. Mendadak selera makanku hilang melihat mereka berdua. Seperti memanas-manasi, seolah aku bakalan cemburu. Kalau tidak ada Pak Ridwan, sudah ku bantai mereka. Mantan labil, buang ke tong sampah saja. Bye-bye. Sabar Dinda, sabar. Jangan emosi, karena itu salah satu pemicu sakit jantung batinku, meski mulut tetap mengunyah. Oh iya Pak Angga, nanti aku butuh bantuan untuk menangani proyek besar. Aku akan pilih beberapa karyawan yang kuanggap mampu terjun ke proyek ini. Salah satunya Pak Angga dan Dinda, ucap Pak Ridwan lalu menyuap nasi di sendoknya. Baik Pak, justru untuk proyek ini kita harus fokus. Jika nanti diminta lembur, aku sangat bersedia, jawab Kak Angga. Oke, tidak salah, ku pilih Pak Angga memimpin cabang, jawab Pak Ridwan. Kak Angga tersenyum sambil melirikku. Lagi-lagi masalah proyek pekerjaan menyatukan kami. Meskipun aku berlari jauh agar tidak bertemu dengannya, tetap saja takdir menyatukan dalam situasi lain. Duniaku selebar daun pisang. Bagaimana Dinda? Apakah kamu juga bersedia lembur nantinya? Pak Ridwan melihatku. Pasti Pak, aku bersedia, jawabku terpaksa. Terpaksa karena berjumpa si mantan labil. Nanti jika posisiku dimungkinkan masuk ke proyek itu, aku juga bersedia loh Pak, timpal Debbie dengan suara manja. Tidak usah Debbie, ini bukan di bidangmu. Bantu Pak Angga saja dalam masalah agenda pertemuan dengan klien, jawab Pak Ridwan menanggapi. Lah iyalah, si rambut jagung hanya bisa melayani tamu ataupun merayu tamu. Mereka berdua cocok, sama-sama sok. Sambil makan, kami membicarakan masalah proyek. Perusahaan Pak Ridwan banyak, ada di bidang transportasi, properti, distributor besi baja, maupun di bidang finans. Dan aku bisa menguasai semua operasional perusahaan. Dulu Pak Ilham membimbingku hingga aku bisa dinobatkan karyawan teladan. Dalam pertemuan tak sengaja makan siang ini, Kak Angga bersikap profesional. Kami seperti tidak akrab dan hanya bicara sebatas pekerjaan. Semua karena di depan Pak Ridwan. Tapi kulihat Debbie sepertinya berusaha menarik perhatian Pak Ridwan. Cara bicara dan sorot matanya sangat terpancar. Tapi Pak Ridwan hanya cuek. Mudah-mudahan tidak terpikat. Amin. Bersambung.